Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Thailand yang seru dan penuh misteri berjudul Lap Day atau One Kai Thai. Drama ini menceritakan tentang dua orang pemuda bernama Day and Night. Mereka berdua ini awalnya tidak saling mengenal, tetapi mereka punya kesamaan yang unik sekaligus tragis, yaitu sama-sama lahir di tanggal 29 Februari alias Hari Kabisat. Bukannya senang memiliki hari ulang tahun yang unik dan langka, tanggal ini justru menjadi kutukan mengerikan bagi hidup mereka berdua. Bayangkan aja, setiap 4 tahun sekali, tepat di hari ulang tahun mereka, orang yang paling mereka sayang bakal meninggal secara tragis dan misterius. Day yang diperankan oleh Pon Narafit terpaksa harus kehilangan ibunya, ayah, bahkan kakaknya gara-gara kutukan ini. Nah, sejak saat itu, hidup Day ini hanya berputar untuk melindungi satu-satunya keluarga yang dia punya, yaitu ponakannya yang bernama Ozon, yang diperankan dengan sangat apik oleh Gun Atampan. Di sisi lain, ada Night yang diperankan oleh Dew Jirawat. Sebagai mahasiswa kedokteran yang selalu berpikir logis, Night awalnya tidak percaya sama takhayul kutukan seperti ini. Tetapi dia nggak bisa mengelak waktu melihat orang-orang di sekitarnya mulai mati satu persatu secara akurat setiap siklus 4 tahunan itu datang. Nah, titik balik cerita ini dimulai ketika mereka menginjak usia 20 tahun. Di tahun Kabisat kali ini, orang-orang terdekat mereka yaitu Ozon dan seorang cewek bernama Dream yang dekat dengan Night secara ajaib berhasil selamat dari kejaran maut. Kejadian aneh inilah yang akhirnya mempertemukan Day dan Night. Mereka sadar kalau nasib mereka ini saling terkait sehingga mereka berdua memutuskan untuk saling bekerja sama dan mulai menyelidiki asal-usul kutukan tersebut. Mereka berusaha menyatukan petunjuk dan bekerja keras untuk mematahkan kutukan tersebut sebelum tanggal 29 Februari berikutnya datang dan merenggut lebih banyak nyawa. Nah, jadi sepanjang drama kita ini nggak cuma disuguhi misteri supranatural yang bikin mikir dan penuh plot twist teman-teman, tapi juga diberikan suguhan emosional. Jadi kedekatan antar karakternya ini sangat kuat, terutama perjuangan Day dalam melindungi Ozon yang sukses bikin terharu gitu. Nah, Ozon ini diceritakan sebagai anak dengan spektrum autisme yang sangat menyukai hal-hal bertema luar angkasa, bintang, dan juga astronomi. Pasca kejadian tragis yang menimpanya, Ozon terpaksa harus dirawat intensif di rumah sakit dalam waktu yang lama. Nah, di sini Day khawatir suasana rumah sakit yang kaku, serba putih, dingin, dan dipenuhi suara detak alat-alat medis akan membuat Ozon trauma berat, panik, dan ketakutan. Jadi di sini Day nggak tinggal diem aja, teman-teman. Day di sini memastikan tempat Ozon dirawat menjadi tempat yang paling nyaman dan aman buat Ozon gitu. Jadi secara diam-diam, Day ini membeli banyak sekali dekorasi bertema astronomi dengan penuh kasih sayang dan ketelatenan. Day menempelkan stiker bintang-bintang yang bisa menyala dalam gelap, gambar planet-planet, dan berbagai ornamen luar angkasa di dinding, di tirai, hingga langit-langit kamar rumah sakit Ozon. Jadi setiap kali lampu kamar dimatikan atau saat malam hari tiba, kamar rumah sakit yang tadinya menyeramkan itu langsung berubah drastis menjadi hamparan galaksi mini yang sangat indah. Kasih sayang Day kepada Ozon ini pun dirasakan oleh staf rumah sakit dan pasien, dan mereka merasa sangat terharu dengan kasih sayang Day kepada Ozon. Nah, buat kalian yang mikir setelah selamat dari kecelakaan mobil itu hidup Ozon bakal aman-aman aja, kalian salah besar teman-teman. Jadi di sini ada plot dari drama Lap Day ini yang mulai terasa agak gila gitu ya. Jadi meskipun Ozon berhasil lolos dari maut di hari Kabisat tadi, ternyata kutukannya tuh nggak mau ngelepasin dia gitu aja, karena takdirnya itu sudah diutak-atik alam semesta seolah-olah mencari cara lain untuk menjemput nyawa Ozon lewat rentetan kejadian tragis yang datang bertubi-tubi. Kutukan yang datang pun makin agresif dan menyerang Ozon lewat jalur yang tidak terduga, salah satunya seperti lewat makanan. Jadi ada adegan di mana Ozon lagi makan dengan tenang, tapi ternyata di dalam makanannya itu terselip material logam tajam berbahaya yang nggak sengaja tertelan. Kejadian freak ini langsung merobek organ dalamnya sampai membuat Ozon muntah darah dengan sangat hebat. Selain itu ada juga momen yang bikin shock
banget, yaitu momen ketika Ozon tiba-tiba mengalami kejang-kejang hebat tanpa ada riwayat medis sebelumnya. Jadi di episode ini dia itu paniknya setengah mati melihat ponakannya ini kaku kejang. Untungnya saat itu ada Nike yang merupakan seorang mahasiswa kedokteran, jadi dia bisa langsung memberikan pertolongan pertama dan menenangkan Day yang sudah hampir frustasi. Jadi pas kejang ini terjadi, mendadak ada efek suara berdengung aneh gitu yang menandakan kalau kutukan itu langsung berbicara lewat frekuensi supranatural ke mereka. Nah, mereka berusaha untuk mencari jalan keluar bagaimana mereka terbebas dari kutukan ini gitu teman-teman. Nah, mereka pun menemui seorang akademisi. Mereka meminta bantuan kepada Profesor Wiwat. Nah, Profesor Wiwat inilah yang membantu mereka menganalisis kutukan ini. Jadi bukan cuma dari sisi mistisnya aja, tetapi juga dicari celah logika sainsnya. Nah, dari analisis tersebut muncullah sebuah teori gila, yaitu mengecoh kutukan dengan cara kematian palsu alias menghentikan detak jantung secara sengaja. Jadi logikanya itu gini teman-teman, kutukan Lab Day ini kan bekerja mencari nyawa orang yang disayangi pada tanggal 29 Februari. Nah, Profesor Wiwat dan mereka ini berencana menggunakan obat anestesi medis khusus untuk menghentikan detak jantung target secara total selama beberapa menit. Nah, tujuannya itu agar alam semesta atau kekuatan kutukan itu mengira kalau targetnya sudah benar-benar mati, sehingga siklus kutukan di tahun itu dianggap sudah selesai dan terpenuhi gitu. Nah, setelah kutukannya lewat, barulah jantung mereka akan dipacu kembali menggunakan alat kejut jantung supaya mereka bisa hidup lagi gitu teman-teman. Percobaan menghentikan detak jantung ini awalnya berhasil dilakukan. Jadi saat uji coba pertama itu yang mencoba adalah Nike, itu berhasil, dan kemudian dicobakan kepada Day itu berjalan sesuai rencana. Pada awalnya jantung mereka sempat dihentikan, jadi kutukan seolah terkecoh dan karakter yang diuji coba ini bisa diselamatkan serta dihidupkan kembali tanpa kerusakan otak. Nah, melihat keberhasilan awal ini, Profesor Wiwat dengan sangat yakin dan optimis mengatakan kepada Day dan Nike bahwa dia percaya 100% cara ini akan berhasil menghentikan kutukan tersebut selamanya. Nah, kalimat profesor ini memberikan secerca harapan besar bagi Day dan juga Nike. Mereka yakin mereka akan bisa menyelamatkan Ozon dan Dream tanpa ada yang harus kehilangan nyawa gitu. Nah, pada saat hari H tanggal 29 Februari tiba dan rencana ini benar-benar dieksekusi demi menyelamatkan Ozon, teori kematian palsu ini tidak berjalan semulus itu pada kenyataannya. Jadi kutukannya ini ternyata jauh lebih cerdik dan menuntut bayaran yang nyata gitu. Jadi disinilah momen paling emosional terjadi, di mana Day harus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Apakah dia akan berhasil kembali bernafas atau detak jantungnya harus berhenti selamanya demi menukar nyawa dia dengan Ozon gitu. Jadi di final episode-nya itu rahasia terbesar yang paling kelam dari kutukan Lab Day ini akhirnya terbongkar teman-teman. Ternyata esensi dari kutukan ini mengharuskan Day dan Nike itu sama-sama hidup gitu. Kenapa? Karena Day ini kan lahir di waktu siang, sedangkan Nike lahir di waktu tengah malam, tepat di tanggal 29 Februari. Jadi gabungan dari mereka berdua inilah yang membuat siklus hari kabisat itu menjadi utuh dan sempurna. Jadi logikanya kalau salah satu dari mereka tidak ada, maka siklus hari kabisat itu akan pincang dan kutukannya tidak akan bisa berjalan gitu. Nah, begitu menyadari fakta brutal ini, Day dengan karakternya yang selalu mementingkan orang lain mengambil keputusan yang sangat nekat dan juga ekstrim. Jadi dia dengan sengaja mengambil botol obat anestesi medis yang membuat dirinya mengalami overdosis. Dia memilih untuk mengorbankan nyawanya sendiri demi memutus mata rantai kutukan tersebut. Dia berpikir dengan melenyapkan dirinya dari persamaan takdir itu, maka tanggal 29 Februari tidak akan bisa menyakiti Ozon, Nike, dan Dream gitu teman-teman. Nah, tindakan nekat ini Day berakhir jatuh ke dalam kondisi koma yang sangat kritis dan seluruh fungsi tubuhnya kini benar-benar bergantung pada alat bantu pernafasan atau ventilator. Nah, sesuai dengan janji mereka kepada Day, kini Nike dan Dream ini yang gantian maju untuk menjaga dan merawat Ozon. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye-bye.